Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? Sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Insyaallah. Allah, akhir tahun lagi Bang, 1445. Kita ini nanti bincang tentang hijrah entah apa ya. Tapi barusan tuh saya baca Bang, kan kemarin itu Menteri Keuangan bilang kita tuh upper lower apa tuh begitulah katanya ya. Tapi kok gini rasio bertambah dan juga beras ini kita penimbun beras terbesar termasuk terbesar di dunia. Bentar lagi India akan menyetop ekspor beratnya. Akankah terjadi pontang-panting atau apa yang mesti disiapkan? Setidaknya oleh pendengar radio Silaturahim. Nampaknya ini tidak aman-aman saja ini. Sepertinya juga mulai ada hang heng hong. Kita capek dengerin inilah kriminal-kriminal yang berada dari Medan sampai NTT pagi hari ini. Kita mulai dari yang mana? Silakanlah Bang Ihsanuddin Nursi memberikan pencerahan buat pendengar radio Silaturahim. 20 negara, ada 3 ribuan Twitter streaming yang bergerak pagi hari ini dan entah jutaan pendengar di mobil, di rumah atau di berbagai tempat. Silakan Bang. Auzubillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bicara dulu soal Gini rasio. Gini rasio adalah satu angka yang menunjukkan ketimpangan pendapatan. Kalau di Indonesia disebutnya ketimpangan pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi pendekatannya pendekatan pengeluaran, bukan pendekatan pendapatan. Satu ketimpangan pendapatan yang dilihat berdasarkan struktur pendapatan itu dan penguasaan pendapatan di satu wilayah gitu. Indeksnya bergerak. Kalau pakai 0 berarti indeksnya 0 sampai dengan 1, tapi juga ada juga yang bergerak indeksnya 1 sampai dengan 10. Ada juga yang bergerak indeksnya 10 sampai dengan 100. Pada hakikatnya sama. Ketika indeksnya 0,1, indeksnya 0 sampai dengan 1, maka dia pakai 0, kalau pakai indeksnya 1 sampai dengan 10, maka dia angka satuan koma, dan berikutnya kalau 10 sampai dengan 100, angkanya puluhan lalu koma. Kalau kita dengar hari ini meningkat, saya pakai indeks 0, saya pakai indeks 1 ya, bukan pakai indeks 10 ya, 110. Jadi bukan indeks 0 sampai dengan 1. Kalau pakai itu pakai 0, kalau kita gunakan indeks 1 sampai dengan 10, kondisi peningkatan dari 3,81 menjadi 3,88 secara menyeluruh. Lalu di perkotaan atau kemudian di provinsi bergerak di antara 4,11 sampai dengan 4,19, kita boletin 4,2 gitu. Buat saya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengejutkan, karena kita pernah membahas sebelumnya ketika Indonesia naik kelas dari lower middle income countries, dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Yang angkanya kalau pendapatan menengah atas itu antara 4,436 sampai dengan 12.000 sekian gitu. Nah, disebabkan Indonesia naik kelas, saya bilang salah satu penyebabnya nanti angka kemiskinan akan naik, ketimpangan akan naik. Ya, jadi pembahasan kita sudah 3 minggu lalu gitu. Nah, sekarang persoalan pokoknya itu BPS menggunakan basis angka kemiskinan dengan batas berapa batas kemiskinannya. Kalau dia keluarkan Maret, berarti dia masih menggunakan angka kemiskinan, batas kemiskinan yang 1,2 US dollar per hari per kapita. Terbayangkankah kalau itu berarti masih kita dalam ukuran lower middle income, masih negara berpendapatan menengah bawah. Kalau kita menggunakan pendekatan negara menengah berpendapatan menengah atas, maka dia bukan lagi 4,11 atau 4,19, 4,2 gitu. Tapi dia akan lebih naik lagi itu gitu. Kan pernah saya hitung, kalau kita bilang sekarang kemiskinannya dengan angka 1,2 dolar per hari itu adalah 26 juta sekian gitu ya. Maka tinggal kita bilang berarti 3,9 per 1,2 kali 26 berarti 78. Itu baru yang miskin mutlak.
miskin mutlak. Belum yang mendekati miskin. Nah, karena rata-rata yang mendekati miskin itu jatuh ke posisi miskin, gitu ya. Ulang. Karena yang mendekati miskin, near poor istilahnya, jatuh ke dalam posisi miskin mutlak, maka jumlahnya seperti yang Asian Development Bank bilang, sekitar 115 juta. Nah, yang saya biasanya menggunakan angka, tidak menggunakan angka BPS karena BPS sudah dicemari secara politis gitu ya. Maka saya menggunakan angka ADB, Asian Development Bank, angka 115 juta. Nah, kalau kita menggunakan angka 115 juta, maka seperti angka saya sebelumnya. Angka saya sebelumnya dia sudah mendekati kemiskinan sudah jauh sekali. Dia sekitar 115 per 272. Dia berarti mendekati sekitar 48%, 40-48%. Nah, itu yang menunjukkan bahwa gini rasionya juga memang meningkat. Gitu. Ketimpangannya juga meningkat. Lalu kemudian diukurlah masing-masing kota. Sesungguhnya ketika Yogyakarta masuk sebagai provinsi tertinggi tingkat ketimpangannya, itu bukan sesuatu yang baru karena Yogyakarta belum pernah keluar di Pulau Jawa sebagai provinsi tertinggi ketimpangannya. Lalu berikutnya adalah Banten. Baru dari kalau Jawa untuk diukur. Jogja, Bang, apa yang menyebabkannya Iya. UMR terendah juga gini tertinggi, tapi keajegan masyarakatnya sedemikian, kita sering bolak-balik sana. Apa yang menyebabkannya gitu, Dok? Beda dengan sebelahnya Surakarta atau yang lainnya gitu. Mereka menganggap tidak demokratisnya model di sana itu melahirkan ketimpangan. Jadi relasinya begitu gitu. Ada hal kayak gitu. Lalu mereka yang lalu ada mereka yang bersedia hidup sebagai pengabdi dalam, yang pendapatan memang timpang gitu. Dan bersedia hidup seperti itu gitu. Nah, itu sesungguhnya melahirkan ketimpangan dan itu banyak. Mereka yang bersedia hidup seperti itu. Lalu yang ketiga, gitu. Iya, yang ketiga mereka menganggap perekonomian tidak berputar dengan baik karena tidak ada diskriminasi. Ada keterbatasan buat orang-orang yang etnis tertentu nggak bisa menjadi hak milik sebuah integritas yang dipertahankan gitu. Padahal kalau kita lihat, ini saya ngebandingin kota Yogyakarta. Saya ulang. Yang saya bandingkan adalah kota Yogyakarta dengan kota Malang, gitu ya. Ini kan ketimpangannya kok masih tetap lebih tinggi kota Yogyakarta gitu. Apa masih lebih tinggi kayak gitu? Padahal kalau kita lihat kota Yogyakarta itu didatangi dalam 1 tahun didatangi oleh pendatang baru. Itu paling tidak 60 sampai dengan 75 ribu orang. Apa indikatornya? Ada UGM, ada UPN, ada UIN, ada UII, ada Universitas Muhammadiyah, ada universitas besar-besar lainnya. Kalau rata-rata mereka kita terima hitung 10 sampai dengan 12.500, maka Yogyakarta tiap tahun didatangin orang sekitar 75.000 gitu. Malang, karena saya baru keliling di Malang gitu ya, saya ngelihat bagaimana perubahan besar dahsyat itu Malang itu dalam 2 bulan terakhir ini. Ketika mereka bikin jalan raya satu arah, kayu tangan jadi bikin ramenya gitu, seramai jalan Sabang kayak gitu. Itu juga sama, didatangi sekitar 40.000 karena di situ ada Brawijaya, ada Muhammadiyah, ada Unimus, ada lagi UIN, Universitas Negeri Malang, ada 4 ya, ada lagi yang gede-gede. Jadi sekitar segitu, ada kata 10.000 sampai 55 ribuan gitu, sekitar 60.000 gitu. Artinya Jogja didatangi lebih banyak, Malang didatangi lebih sedikit gitu. Kalau kita ngeliat. Tapi entah kenapa ketimpangannya begitu gitu. Nanti kita cari sebabnya. Saya kebetulan aja belum buka datanya. Biasanya saya ngorek-ngorek sampai dengan riset ekonomi daerah kayak gitu. Tapi saya belum korek sampai ke dalam itu gitu. Nah itu masalah ketimpangan. Nah, sekarang kalau kita bicara soal beras. Beras ini masalah beras ini yang udah 2,4 juta ton diimpor. Kita termasuk negara penimbun. Entah produksinya kemana, tapi India yang lagi ketakutan dengan alam ini, Cina sudah 52 derajat, Eropa 43 derajat Celcius. Tampaknya tahun depan ini akan terjadi tuh kisah Nabi tentang 777 itu. Silakan Bang, lanjut. Oke. El Nino akan menyebabkan satu gelombang panas, gempa bumi, kebanjiran gitu ya. Jadi dampak dari El Nino itu bukan hanya heat wave, tapi juga bisa gempa bumi,
bisa kebanjiran, bisa kebakaran gitu. Salah satu bencana yang muncul gitu. Itu kalau kita riset dari orang-orang yang bergerak di klimatologi, yang bergerak di meteorologi begitu gitu ya. Nah, kalau kita ngelihatnya kayak gitu, maka sesungguhnya ini gambaran saya agak curiga juga sebenarnya ini real apa enggak gitu. Ini by nature, alami atau itu by setting. design atau memang Setting. iya di setting by design istilah saya. Banyak ini desain-desain yang sekarang nih, mulai kesehatan, alam juga macam-macam kisah ya. Ya jadi kalau kita ngambilnya by nature kan mestinya nggak sampai kayak gitu. Ya Allah memang dalam cerita Nabi Yusuf, cerita takwil mimpi yang dalam 7 musim gitu, 7 tangka itu sampai akhirnya 7 gandum itu disimpan, nanti akan 7 selama 7 musim paceklik, maka simpanlah dalam rangka menghadapi 7 musim itu gitu. Itu kejadian dalam cerita mengingatkan situasi kayak gitu. Nah kalau kita ngambil sekarang El Nino yang mengakibatkan situasi begitu, bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah ini by nature atau by design? Antisipasinya memang harus ada. Nah antisipasi yang harus ada dilakukan seperti juga cerita Nabi Yusuf. Nah di Indonesia sesungguhnya kita untuk karbohidrat gitu ya, protein tidak melulu tergantung pada beras. Banyak sekali. Bisa dapat dari singkong, bisa dapat dari ubi, bisa dapat dari labu, bisa macam-macam sekali bisa didapat gitu ya, kalau soal kayak gitu. Bisa dapat dari jagung, bisa dapat dari kacang hijau, macam-macam kita bisa dapetin karbohidrat yang dengan kualitas yang cukup baik gitu. Asal kita memang bisa ngeliat, bahkan ini bisa jadi kalau saya cenderung mengatakan ini akan menuding-nuding cerita tentang bagaimana gandum yang kemudian kemarin memang juga diprotes oleh ini. Saya baru saja memviralkan tudingan tentang krisis pangan dan krisis energi serta krisis keuangan sebagai rekayasa Barat dalam rangka mempertahankan dominasinya gitu. Perdebatannya ramai gitu. Bahkan Afrika Selatan akan kena sanksi ekonomi, akan mendapat sanksi ekonomi yang cukup berat gitu ya. Ketika mereka bersedia nanti di bulan Agustus menjadi rapat BRICS gitu. Jadi di Afrika Selatan jadi ya, betul, nggak pindah ke India. Ya. Nah ini ramai. Jadi ceritanya begini. Jadi kan tesis Barat adalah shock doctrine. Shock doctrine, pasarkan, sebar luaskan, propagandakan kecemasan gitu ya. Lalu mereka jual perlindungan dan orang kecemasan membelinya gitu. Terus kita ngelihat memang siapa penguasa beras, pengatur beras? Bukannya namanya India, bukannya namanya Pakistan, bukannya namanya Amerika. Siapa penguasa pengatur gula? Amerika. Bagaimana bisa dong? Nah, di sini menarik. Mereka menguasai pasar, sama seperti sama seperti soal energi. Kan mereka tidak menguasai energi, tapi mereka menguasai pasarnya. Sama seperti itu, modusnya sama. Jadi Nimex misalnya, dia mengatur harga pasar energi dunia. Padahal sebelumnya dari negara importer menjadi negara eksportir walaupun cuma 100.000 barel per hari, tapi dia tetap menentukan harga dunia. Maka bertarunglah antara OPEC sama Nano. Dengan beras sama, dia menjadi penentu harga beras dunia. Thailand, India, Pakistan, beberapa negara penghasil beras itu sangat tidak suka dengan cara-cara Amerika menentukan harga beras kayak gitu. Harga beras dunia. Nah kalau kita akan menghadapi situasi El Nino dan kemudian pada menumpuk, untuk Indonesia sesungguhnya ancamannya bukan ancaman baru kan? Kan beberapa lama ada seorang pejabat tinggi negara menyatakan sebelum kita menghadapi 2023, tahun depan kita menghadapi akan situasi yang ngeri. Padahal pertumbuhannya dapat 5,6 sekian. Ini apa sih omongannya nggak sesuai dengan? Ya akhirnya kita sadar juga memang banyak false flag, banyak pengecohan dan banyak kemudian memang bicara tanpa pengetahuan gitu. Bicara tanpa ilmu, jadi ya dampaknya wajar aja kalau bicara tanpa ilmu ya begitu gitu. Selalu isinya kepalsuan demi kepalsuan disebarluaskan. Jadi begitu.
Dalam kondisi beras kalau sekarang, bahasa ketua partai yang satu itu kemunafikan, tapi ini kan nggak ngeri ya bang, ini kan orang munafik paling bawah dalam neraka tuh, innalillah. Tapi udahlah. iya, kan itu memang disebut oleh siapa tokoh pers Indonesia, lupa saya. Kemarin saya sebut Parni Hardi, bukan. BMJ. BMJ, Bukan BMJ, siapa? Disuai. Yang masyarakat Indonesia adalah masyarakat munafik gitu. Iya. Lupa saya. Iya, Lupa masyarakat Jadi munafik. kalau Surya Paloh kemarin yang ngomong gitu bang. bukan dia, Surya Paloh cuma ngutip. Ngutip gitu. Itu maksudnya dia bukan terjebak, dia sudah menjebakkan diri lalu kemudian seolah-olah ngebangun kesadaran bahwa sekarang dia sadar. Loh, dia menikmati kok gimana? Dia menikmati gimana sih? Logikanya apa sih gitu? Ada sesuatu yang fallacy logik gitu, pakai bahasa filsafatnya. Ada logika yang palsu di dalam ungkapan-ungkapan itu gitu. Nah, kebetulan saya mengerti cara berpikir Surya Paloh karena saya pernah bersama dengan yang bersangkutan gitu. Ya. Jadi saya mengerti. Sangat mengerti. Lanjut Bang. Urusan beras ini, pangan dunia ya. Iya, jadi kalau kita balik lagi ke dalam urusan beras, sesungguhnya pengamanan bagi Indonesia, saya memang menganjurkan kepada banyak kalangan, bahkan ke dalam grup WA yang saya bina gitu ya. Itu saya sudah lama menganjurkan. Kalau selalu sebutannya adalah krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan, triple F crisis, dan saya menyebut sebagai triple F crisis gitu ya, sebagaimana bangsa terbelah, maka sesungguhnya tiap krisis itu Allah memberikan 2 kali kesusahan, selalu ada yang namanya kemudahan. Gitu. Bersama kesusahan ada kemudahan. Betul. Ya kan, selalu ada kemudahan gitu. Nah, itu yang sesungguhnya bisa kita lihat. Jadi jangan pernah takut dengan kesusahan yang muncul, karena Allah selalu menolong orang yang beriman. Selalu akan bersama pertolongan Allah itu pasti ada kalau memang kita punya sikap keimanan yang benar. Nah, karena sikap keimanan kita sudah berubah menjadi perburuan akan tahta dan harta gitu ya. Ya jadi sesuatu yang bisa menolong saja kita anggap tidak ada pertolongan, gelap gulita gitu pandangannya. Itu berarti kita tidak terpanggil menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan sikap keimanan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tu'minuna billah, itu tidak terjadi. Itu problematik keimanan kita. Jadi kalau kita mau ngambil sekarang misalnya situasi beras yang kayak sekarang, sorry to say ya, saya bukannya cemas. Kan cara berpikir saya selalu cara berpikir waspada karena tiap detik setan menyerang. Robi aujubika min hamajati sayatin wa aujubika robi auyadurun. Kan Allah mengejarkannya begitu. Auzubillah minasyaitonir rajim, karena memang serangannya tiap detik. Itu artinya kita disuruh waspada, bukan cemas jadinya. Bukan kul auzubi rabbinas malikinas ilahinas min saril wasil hanas, bukan cemas. Karena kalau kita dengan situasi kayak gitu menjadi cemas, kita masuk kemasukan setan. Justru yang dibangun adalah sikap kewaspadaan. Nah, jadi cara pandang kita adalah cara pandang waspada. Gitu. Kenapa waspada? Karena kita diserang tiap detik gitu ya. Bahkan sepersekian second ini aja sekarang diserang nih sama setan. Setan ngeliat betul nih bagaimana dia bisa menyerang dari pikiran kita gitu ya, dari depan. Lalu dilihat betul bagaimana dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Tidak dari bawah, tidak dari atas. Jangan khawatir, jin pendengar kita juga ada, Bang. Lanjut. Banyak, alhamdulillah, jamaah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ngelihatnya, mengantisipasi dengan modal kewaspadaan gitu ya, sebagaimana Allah meminta kita hidup terus waspada dan meminta pertolongannya, maka menghadapi situasi beras, ya kita siapkan aja, misalnya katakan bagaimana ubi kita, bagaimana singkong kita. Singkong itu daerah Bogor itu penghasil singkong yang terbaik untuk berbagai macam hal tuh Bogor. Diam-diam itu Bogor. Bogor itu saya memang ngelihat tuh kalau saya naik sepeda di Sentul, banyak orang suka menggelar singkong dikeringin. Wah, ternyata kepentingannya untuk ini, untuk macam-macam tuh. Itu eksportir singkong terbaik itu untuk dilakukan gitu. Dan itu daerah Bogor gitu. Nah, artinya sesungguhnya untuk kualitasnya namanya karbohidrat, kita bisa dapetin dari singkong, dari ubi, dari kacang-kacangan yang lain, dari jagung, itu bisa kita dapat lah dari situ. Kalau menghadapnya kayak gitu.
Makanya betul. jangan dibiarkan tanah kita kosong. Gitu. Gitu. Itu kalau Jadi kosong jangan nanti dibiarkan kayak gitu. kalau belajar agama kalau kosong nanti harga tanahnya yang dizakatkan kalau belajar. Makanya yang belajar itu ada Iya. konsekuensinya. Ya luar biasa Bang Ihsanuddin Nursi. Ini perkembangan dari kesehatan umat juga kan tergantung makanannya nanti. Nah, Betul. sementara pengamanan dari kesehatan ini terjadi sebuah dialog panjang yang tahu-tahu terjadi sebuah perubahan undang-undang tentang kesehatan kita. Apa yang terjadi di balik ini, Bang Ihsanuddin Nursi, dalam kacamata Bang Ihsanuddin Nursi melihat perubahan ini? Ini kan menyangkut marwah bangsa. Kita itu relawan kalau pergi ke sebuah negara mau jadi dokter kesehatan nggak gampang gitu. Bagaimana dengan undang-undang yang baru ini? Banyak isu katanya inilah ada dokter asing, ada apa. Sebenarnya apa, Bang, yang terjadi terhadap diri kita? Yang nampaknya nih kita juga mesti siap-siap untuk menjaga diri kita masing-masing. Silakan, Bang. Saya dengan pertanyaan Ihsan Talib senyum-senyum. Nah, Karena ini. saya konsisten dengan tulisan saya 27 Januari 2020 bahwa ujung dari pandemi ini nanti adalah komersialisasi sektor kesehatan. Jadian. Komersialisasi sektor kesehatan. Jadi kesehatan bukan lagi tanggung jawab negara. Kesehatan adalah tanggung jawab yang namanya tiap-tiap individu. Tapi pada saat yang sama, negara bisa mendiktekan adalah bahwa Anda harus tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan kondisi luar biasa KLB. Nah, itu yang saya bilang. Ini saya terus terang, dokter-dokter baru pada ribut, perdebatan di sebuah TV bahkan sampai menyudutkan ID begitu ya. Bahkan kalau saya lihat dan beredar viral itu gitu ya. Lalu kemudian saya ngelihat juga yang namanya sejumlah rumah sakit harga sahamnya meningkat gitu. Bayangin begitu disahkan undang-undang tuh harga per saham naik jadi 2050 kan dahsyat. Ada grup-grup rumah sakit internasional Bali mau jadi wisata kesehatan. Wah, BPJS akan disedot dari rumah sakit. Macam-macam lah kisahnya. Ya, paling tidak dengan negara mengurangi kewajiban membiayai sektor kesehatan, sektor rumah sakit, maka rumah sakit swasta akan luar biasa memberikan layanan dengan harga komersial, dan rumah sakit daerah menjadi bancakan. Maksudnya? Menjadi bancakan para pemodal. Para pemodal masuk membiayai macam-macam kayak gitu kan. Wah, udah jadi begitu. Jadi kalau Yayasan Silaturahim mau berpikir tentang ngebangun yang namanya rumah sakit gratis gitu, nah ini kesempatan gitu. Itu. Saya teringat diskusi kita berkali-kali tentang rumah sakit gratis gitu. Rijal Memorial Hospital itu menjadi kesempatan luar biasa gitu. Nah, kita balik lagi sekarang ke isu besarnya. Isu sebenarnya sudah mereka siapkan sejak yang namanya 2004-2005. Ketika yang namanya Jatuh Kebus bercerita tentang senjata kimia, senjata biologi, pada hakikatnya kan itu revolusi biologi, revolusi kesehatan sudah terjadi. Udah mengingatkan dunia akan ada senjata kimia dan senjata biologi. Itu berarti perang kesehatan. Kesehatan sudah menjadi ajang peperangan gitu. Itu yang saya sampaikan ke berbagai teman, berbagai lingkungan. Tapi sorry to say, saya ngomongnya agak kasar sekarang. Pada budak. Gitu. Karena itu dalam orang Sunda bilang torek gitu. Karena itu begitu undang-undang kesehatan diterbitkan dengan modal kayak gitu, di satu sisi saya sedih, tapi di sisi lain saya senyum-senyum, makan tuh penghasilan. Lo gue udah ingetin sejak kapan tau, pada nggak percaya sama gue. Subhanallah, terus tidak bermaksud apa-apa, tapi saya sudah membaca jauh sebelum itu gitu loh. Lalu kemudian saya berkampanye tentang bagaimana peduli lindungi diri menjadi satu usia. Itu tematisnya adalah amandemen yang diusulkan oleh yang namanya aktor negaranya adalah Amerika, aktor non negaranya adalah sejumlah perusahaan-perusahaan farmasi. Di dalamnya ada Pfizer, di dalamnya ada ini, ada itu, termasuk yang namanya Bill Gates. Nah itu saya kemarin kan baca berita Bang, bocor tuh 300 juta
penduduk kita 270, bocornya berarti yang mati juga udah bocor juga data. Ini kan menyangkut sebuah gerakan yang orang lagi mengambil DNA katanya biar penyakit masa depan ketahuan. Ini orang pada nggak ngerti atau bagaimana bahwa perang ke depan itu udah nggak pakai peluru lagi, tadi pakai sesuai dengan DNA-nya Perang masing-masing. sama itu asymmetric war, itu proxy war namanya. Lagi-lagi sudah saya kampanyekan sejak 2004 juga. Jadi kalau kita ngelihat kondisi sekarang, saya akhirnya beberapa malam lalu saya makan dengan beberapa teman lah, termasuk seorang pejabat tinggi gitu ya. Dia bercerita tentang tingkat kecerdasan masyarakat yang pernah kita juga bahas di Rasil. IQ-nya masyarakat Indonesia katanya 80 gitu. Saya dengerin aja omongannya. Kebayang nggak kalau IQ masyarakat 80 terus kita dibodoh-bodohi dengan model komersialisasi, dengan model-model ditakut-takuti kayak gitu, kita jadi masyarakat kayak gimana? Udah bodoh dibodohi gitu loh. Iya. Nah, begitulah yang terjadi. Maka sebagian masyarakat mendukunglah undang-undang kesehatan dengan alasan tenaga kesehatan dan dokter lah yang menjadi penyebab kayak gini. Loh, ini kan persaingan sumber daya core dari kesehatan itu bukan pada teknologinya saja, bukan pada obat-obatannya saja merupakan industri farmasi, tapi justru pada sumber daya manusianya. Nah, mereka lalu menyebut sebagai sumber kesalahan itu di dokter. Kita selalu kekurangan dokter. Karena kekurangan dokter itu kita akan kayak gini. Sementara pada saat yang sama mereka kemudian tidak mungkin lagi memberikan konsil kedokteran itu pada yang namanya pada organisasi, tapi pada rumah sakit. Ini apa sih? Logika gini. Itu kan berarti industri modal. Kalau sudah kayak gitu sudah digeser. Bukan lagi industri yang namanya berbasis kompetensi kemanusiaan. Bukan lagi berbasis yang namanya keterampilan dan kemanusiaan, tapi sudah berbasis modal. Nah, ketika modal itu menentukan harga kemanusiaan, maka komersialisasi itu logika sederhananya. Itulah yang saya bilang sejak saya nggak mau ikut-ikutan. Orang-orang ngebahas undang-undang kesehatan sama sekali saya tidak mau bicara. Sama sekali. Kenapa? Karena saya menganggap masyarakat Indonesia mayoritas termasuk masyarakat yang cerdas. Terus terang saya semalam mengungkapkan kekesalan gitu, mengungkapkan kegundahan buat orang ini kita. Iya, kok lu pada kayak gitu sih sekarang gitu loh. Padahal gue udah ngingetin jauh sebelumnya, lu pada nggak sadar. Kemana aja lu pada bego kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak mungkin Singapura mengambil warga Indonesia setiap bulannya 100 orang, sudah 3.000 lebih. Apa tuh kita bilang generasi yang apa istilahnya Bang? Bonus generasi itu. Bonus demografi. Ya. Singapura lebih jeli matanya ketika jangan kaget nanti kalau ada menteri keturunan Indonesia di Singapura, karena sekarang mereka rekrut. Dan sementara kita ditakut-takuti oleh PBB bahwa ancaman kecerdasan buatan menjadi sebuah ancaman. Tak perlu memperhatikan IQ karena sudah ada chip dalam kepala yang udah ditaruh di monyet-monyet Amerika sana. Yang udah jalan sekarang ini. Apa yang Bang Ihsanuddin dibicarakan selama ini kejadian gitu. Gimana, Bang? Lagi-lagi saya senyum-senyum karena saya ngomonginnya udah berbulan-bulan sebelumnya. Kalau saya implan chip di kepala tuh udah kan Elon Musk sudah dapat izin dari FDA. Lo dimunculkan enggak, Elon Musk belum dapat izin gitu kan beritanya kan. Loh, ini orang-orang ini lupa apa enggak sih ketika yang namanya 2017, 2000 sebelumnya Barat itu risau melihat keberhasilan Cina mengkloning monyet, gitu. Lalu muncul lagi pemberitaan di mana Cina berhasil mengkloning DNA gitu, sehingga dia bisa menciptakan orang sesuai dengan yang dia kehendaki. Itu kan ribut tuh nggak, kalau sampai akhirnya pertarungan. Itu bagian dari revolusi biologi. Cerita kapan itu? Itu cerita sekitar 5-6 tahun lalu. Yang kemudian dinyatakan dengan konkret peperangan virus itu kan semuanya rekayasa biologi, itu perang biologi. Itu berarti kita mundur ke belakang, kapan revolusi biologi muncul? Itu ketika yang namanya Amerika menuding Irak sebagai memiliki senjata pemusnah massal berbasis kimia. Betul, waktu pertempuran itu antara Irak dan Iran itu sampai kayak gitu. Itu berarti cerita tentang 2002, Maret 2002 gitu kan. 2001 dia serang yang namanya 2001 dia serangnya namanya Afghanistan, setelah cerita WTC pada 11 September 2001 gitu kan. Lalu kemudian 2002 dia
2003. 2002 dia munculkan pernyataan tentang adanya dalam National Security Strategy of US kayak gitu. Lalu kemudian 2003 dia serang Irak. Lalu kemudian pada 2004 dia sendiri mengakui ini cerita ternyata perangnya ini bukan cuma sekedar Irak. Ada Afgan gitu loh kan ceritanya. Ada Suriah, itu di kawasan Jazirah yang berbau Islam. Lalu kemudian ada Pakistan yang dianggap bisa dilumpuhkan secara ekonomi, dan ternyata betul bisa dilumpuhkan secara ekonomi. Berarti cuma tinggal 4 negara lagi, yaitu adanya Cina, ada Rusia, kan gitu mereka ngelihatnya, ada Korea Utara, kan gitu dilihatnya, ada Iran. Seru tuh. Sebutlah BRICS kemudian dalam percaratan ekonominya 24 Agustusnya, lalu mereka bilang nggak bisa, lo pasti kalah sama gua. Terjadi Black Monday. Justru pada saat itu muncul perlawanan. Nah, ketika muncul perlawanan itu makin seru peperangannya sampai dengan sekarang. Orang mestinya tahu pada saat itulah sesungguhnya yang namanya kesehatan sudah menjadi sektor sangat strategis untuk menjadi ajang perebutan bagi negara tertentu. Pada cerita tentang COVID-19, Cina masih mampu bertahan dengan adanya Sinovac dan Sinopharm. Sementara Barat tetap melakukan yang disebut dengan corporate capitalism. Cina tetap melakukan yang namanya state capitalism, BUMN. Nah, Indonesia nggak jelas ceritanya. Sikapnya nggak jelas. BUMN pada nyungsep pula nih. Nggak jelas. Dan kemudian malah ikut-ikutan apa yang dikehendaki oleh HUM. Nah, pada 2020 sekian, Pfizer dan beberapa negara farmasi, termasuk Amerika sendiri, melakukan usulan amandemen atas International Health Regulation. Yang poinnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan. Saya dapatin semua itu bahannya. Bagaimana? Dan itu akan berlaku pada 2024. Keluarlah kalimat saya. Sebagaimana kemudian dimunculkan, sebagaimana sebelumnya Bill Gates, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan kemudian beberapa orang akan mengatakan 2024 ada pandemi yang lebih mematikan dibanding pandemi COVID-19. Ini apa nih? Kalau 2019 lu cuma sekedar melakukan simulasi, sekarang untuk 2024 lu melakukan peringatan. Ini peringatan atau ancaman? Kan gitu. Jadi kalau nggak dirubah undang-undangnya gitu. Dan pasti mereka ubah karena tunduk pada satu sehat. Kenapa tunduk pada satu sehat? Karena si Badan Kesehatan Dunianya sendiri seperti saya sebut lagi di Rasil beberapa kalau saya ingat sekitar sebulan lalu gitu ya. Karena Badan Kesehatan Dunia ya sudah kerjasama dengan T-Telkom yang akan melahirkan T-System untuk dalam rangka satu sehat. Tujuannya apa? Mengendalikan masyarakat dunia. Gitu. Kalau tujuan masyarakat mengendalikan dunia di dalam termasuk yang namanya depopulasi. Keluarlah pernyataan Kamala Harris yang kemudian juga saya sebarkan gitu. Jadi, artinya begini, kalau teman-teman kedokteran baru sadar sekarang gitu ya bahwa situasinya kayak gitu, dan kemudian beberapa di antara kalian itu menyerang saya habis-habisan gitu ya di dalam berbagai, saya sekarang akan akhirnya mereka sendiri yang menikmati kesulitan itu gitu. Saya tidak sedang berbahagia. Saya tidak sedang berbahagia menghadapi para dokter yang dipojokkan habis-habisan gitu ya oleh sebuah sistem regulasi kayak gitu. Tapi sadarlah bahwa ada problem besar yang baru dipahami sekarang gitu. Kok lu baru kemarin-kemarin kemana aja gitu. Nah, itu cerita tentang kesehatan. Itu yang disebut dengan satu sehat. Nah, itu karena Badan Kesehatan Dunia tunduk pada kemauan dekabal gitu loh. Jadi saya kebetulan membuat strukturnya Ihsan Talib. Bagaimana struktur itu sampai akhirnya masyarakat menjadi target kebijakan mereka. Itu saya bikin strukturnya. Itu makanya saya ngomong di Rasil waktu kita kemarin silaturahim yang disahuti oleh seorang ustadz. Kita buktinya pribadi aman-aman saja. Ini bukan serangan ini serangannya sudah. Ini serangannya bukan lagi serangan sederhana. Ini serangannya sudah multi-structure serangannya. Serangannya multi-structure. Bukan serangan sekedar pada masyarakat, tapi juga serangan pada individu. Gitu. Nah, kalau sudah serangannya multi-structure, mestinya yang berperan itu bukan cuma sekedar kelompok-kelompok keterampilan, kelompok-kelompok dokteran. Tapi memang negara yang harus melakukan melindungi sumpah negara kita gitu. Negara melindungi segenap tumpah darah bangsa, gitu mestinya kita ngelihatnya. Harusnya begitu ya. Tapi bagaimana kita mau amar ma'ruf nahi mungkar ini kadang-kadang kan penuh dengan resiko. Amar ma'ruf sih oke-oke aja. Nahi mungkar ntar nasib kita kayak Profesor Hasan Fauzi ini yang di UNS ini. Ini profesor ini kesian juga ini. Capek mau jadi profesor ini. Menteri Pendidikan nampaknya tidak memberi sebuah kelonggaran bagi sivitas akademika di UNS. Apa yang terjadi sepengetahuan
Bang Ihsanuddin Nursi nih tentang si Omong kosong itu kampus merdeka. hmm, Omong kosong itu pendidikan merdeka. jadi Omong kosong, dari situ tidak akan ada perkembangan keilmuan yang mendahsyat di Indonesia. Sudahlah orang-orang Indonesia dibajak habis-habisan dibawa keluar, lalu yang di dalam negeri pun kayak gitu dikenakan vonis jika terjadi perbedaan pendapat. Itu cara-cara negara sosialis kayak gitu. Di mana kita tidak punya kebebasan dalam memberikan gambaran pendidikan, pemikiran, keilmuan. Itu nggak ada cerita itu, omong kosong itu yang namanya negara kampus merdeka. Kalau model kayak gitu, kalau dunia pendidikan sudah kayak gitu, kampus tidak lagi bisa bicara tentang kebebasan akademik. dicopot Kalau seorang profesornya. profesor begitu, kan ini kan korbannya bukan cuma satu profesor. Profesor Suteki ini pendengar kita di Semarang denger nih Bang. Ahli Pancasila. Undip. Ini korbannya bukan cuma sekedar satu profesor dari UNS. Ini beberapa teman-teman tuh sebenarnya sudah ngalamin problematik seperti kayak gitu. Nah, itu makanya saya bilang tidak mungkin satu masalah menjadi lebih baik jika bukan diurus oleh ahlinya. Akan datang satu persoalan demikian berat ketika satu masalah diurus oleh manusia-manusia penipu. Manusia tidak ahli dan penipu. Ini apa nubuat apa gimana? Emang udah zamannya kita nasib macam begini gitu Bang. Takdir kalau kata Jawa dia. Kalau sampai di situ saya balik ke manuskrip yang disembunyikan, hadis riwayat Abu Hurairah sebagai manuskrip yang disembunyikan. Nah, salah satunya ya memang seperti yang disebut tadi, akhir zaman itu akan seperti sekarang. Nah, untuk tidak seperti itu nggak ada cara lain. Penuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu ta'muruna bil ma'ruf wa tunhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kalau atau nahan munkarnya kita demikian dalam ancaman, ya itulah disebut dengan perjuangan. Disitulah kita hijrah sikap gitu loh. Nah, salah satu bentuk hijrah adalah kita tidak ikut-ikutan mainstream, tidak ikut-ikutan arus utama, tidak ikut-ikutan kepada masyarakat yang hanyut tersesat, tidak ikut-ikutan kepada masyarakat Islam yang menjadi buih. Kita nggak boleh ikut-ikutan, biarkan aja gitu. Yang penting kita sudah watawasau bil haq, watawasau bil sabar. Yang penting kita sudah mengatakan kul haq wal kanamuran. Nah, di situ kita berperan sebagai horenas anfa'um linas. Jadi ngambilnya begitu. Semuanya harusnya berbasis berbasis ilmu dan keimanan. Kalau keilmuan kita dan keimanan kita diragukan, Allah yang akan memberikan petunjuk kita, dan alhamdulillah semua prediksi saya 99% jadi kenyataan. Tampak bangga sama Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Beberapa jam lagi, kita akan mengakhiri tahun Hijriah. Ini buat muhasabah kita ini apa yang mesti diingatkan? Muhasabah kita itu berarti bukan cuma sekedar hablum minallah, hablum minanas, hablum minapsi. Muhasabah kita itu pada struktur ajaran. Kita pada level mana di struktur ajaran? Oh iya, kita cuma sekedar struktur ajaran, cuma menjalankan ini. Ya udah, Anda jadi janitor. Oh iya, kita memang dalam struktur ajaran penegak nilai-nilai. Ya Anda menjadi pejuang. Ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fisabilillah. Panggilan kayak gitu kan. Kan kalau kita ambilnya namanya secara nabawiyah, kan jelas dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah dan kital. Hijrah sama kital kan tempel. 2 bulan hijrah langsung kital. Artinya kalau kita memang mesti hijrah, dan itu berarti hijrah secara total, baik dalam kerangka struktur keimanan, gitu ya. Kalbu kita, pikiran kita, tindakan kita, hubungan kita, bobot keilmuan kita, bobot keimanan kita. Kalau kita ambilnya kayak gitu, maka hijrah kita adalah dalam rangka memenuhi panggilan. Al-malu, al-banu, kan jelas sekali ya sampai kayak gitu. Nah, mereka yang hijrah kan betul-betul meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda dalam rangka memenuhi panggilan gitu. Kalau kita ngelihat dalam konsepsi itu. Maka seluruh masalah yang sedang kita bicarakan, dari mulai ketimpangan sampai dengan problematik penimbunan beras El Nino sampai dengan posisi terakhir katakan tentang kesehatan, pada akhirnya memang ditunjukkan pada Allah. Kalau Anda memang akhirnya tunduk pada ajaran yang menyesatkan, ya sudah, Anda akan tersesat. Nah, di situ balik-baliknya lagi memang akhirnya terpulang pada persoalan pendidikan. Sejak lama saya menyampaikan pemikiran-pemikiran di Rasil tentang pentingnya melakukan revolusi pendidikan. Bahwa revolusi pendidikan kita harusnya berbasis Iqra. Orang bilang, apa sih Bang pendidikan Islam berbasis Iqra? Nah, di situ Anda tidak paham bahwa struktur Iqra itu bukan cuma sekedar bacalah. Gitu. Struktur Iqra itu sudah sampai pada sami'na wa aton dan kemudian melahirkan pertahanan dan kemudian tidak punya pilihan.
kecuali tunduk sepenuhnya pada Allah. Kenapa? Karena tuntutannya adalah Islam. Islam adalah dalam rangka memburu keselamatan sejahtera dunia akhirat. Kan begitu. Fitrah manusia kan mencarinya itu. Mencari keselamatan, kesejahteraan dunia akhirat. Kalau kita mencari keselamatan, kesehatan dunia akhirat, kesejahteraan dunia akhirat, maka bukan ajaran apapun yang kita bisa pegang kecuali Islam. Karena Islam memang ajarannya itu gitu. Manusia nggak ada yang tidak berburu keselamatan. Manusia tidak ada yang berburu kesejahteraan baik dunia maupun di akhirat. Nah kalau pilihannya adalah pilihan tentang kesejahteraan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, ketentraman dunia akhirat, maka Anda tidak bisa tidak. Fitrahnya memang fitrah masuk Islam, fitrah dalam Islam. Nah ketika kita masuk dalam fitrah dalam Islam itu mau tidak mau kita mesti hijrah. Hijrah kita sampai menegakkan tu'minuna billah bil yaumil akhir, menegakkan yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tantangan kita adalah menjadi soleh. Soleh kita seperti yang dilakukan para nabi, karena disebut dengan soleh itu seperti Musa, seperti Ibrahim, seperti Muhammad Rasulullah gitu. Berpikir itu baru kita penuhi panggilan. Nah, ini kan rata-rata enggak, sudahlah kita tunduk aja pada pemimpin karena memang ati Allah di Rasul wa ulil amri minkum. Salah lagi terjemahannya, salah lagi pemahamannya, tanpa bisa dengan baik menstrukturkan kalimat itu. Ini gimana sih orang-orang ini? Coba dengerin kali di masjid-masjid tertentu. Kalau sudah mengutip Anisa 59. Sabar. Mendingan dengerin di radio silaturahim lah, lebih jelas, insyaallah. Dia mengebahas satu ayat itu dengan enak gitu, tanpa dia lihat ayat sebelumnya, tanpa dia lihat ayat sesudahnya, lalu tidak dilihat dalam kerangka struktur ajaran. Logikanya gimana coba? Gitu. Masya Allah. Jadi terakhir Bang, penutup closing nih 45 udah lewat waktunya. Silakan Bang, closingnya. Ya, jadi besok kita masuk ke maghrib nanti. Iya, maghrib nanti. Maghrib nanti kita masuk ke doa akhir tahun. Ya, kita masuk 1 Muharram 1445 Hijriah. Saya tidak dalam posisi sedang menakut-nakuti. Jadi kalau WA yang balik ke saya ketika saya menjelaskan seluruh tantangan yang muncul dalam dunia kesehatan, Bang, saya jadi takut ngadepin ke depan. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya sedang mengajak Anda untuk waspada. Kewaspadaan yang paling hebat dalam ajaran kehidupan itu cuma kewaspadaan yang dibangun dalam Islam. Karena kewaspadaan yang dibangunnya adalah kewaspadaan secara sistemik struktural. Dari mulai kewaspadaan kalbu sampai kewaspadaan ucapan sampai kewaspadaan yang namanya tindakan. Dari kewaspadaan hubungan antar anggota keluarga, hubungan diri dengan yang namanya lingkungan, sampai dengan hubungan negara. Itu kewaspadaan dibangun. Jadi lengkap pendekatannya, sempurna itu pendekatannya. Pendekatan hubungan, pendekatan interaksi kalau pakai bahasa kerennya, itu kita waspadai. Pendekatan yang namanya pemikiran, pendekatan yang namanya ucapan tindakan kita waspadai. Pendekatan keamanan dari segi yang namanya ekonomi, sosial, hukum, itu juga diberikan. Jadi kalau kita ngambil seluruh pendekatan itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita, maka sesungguhnya nggak bisa kita cari dari tempat lain kecuali dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah hijrah kita. Yang bisa kita sampaikan, tidak saya sampaikan dalam rangka 1 Muharram 1445 Hijriah. Sebenarnya saya ingin mengatakan, ini Barat sedang mempertahankan dominasinya, karena saya sedang belajar betul bagaimana mereka habis-habisan mempertahankan dominasinya gitu. Tapi tadi karena itu begitu, lain kesempatan kita boleh bincang lagi. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.